Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, berjumpa lagi di Katekpot hari ini, Katekisasi Podcast. Bukan belajar asal, bukan asal belajar. Bukan asal belajar, bukan belajar asal. Ayo belajar bersama di Katekpot. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa istilah iman, pengakuan iman, konfesi, katekismus, dan pengakuan iman rasuli. Dan Pak Hero yang akan membantu kita memperdalam tentang istilah-istilah ini ya. Oke Pak Hero, Shalom Pak Hero. Shalom. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk kehadirannya. Ya, kita bersyukur ya nanti Pak Hero yang akan membantu kita untuk pelajaran kita hari ini ya. Ya, mengenai dengan istilah-istilah yang saya sebutkan tadi Pak, yaitu iman, pengakuan iman, konfesi, katekismus dan juga pengakuan iman rasuli. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah berkaitan dengan iman ya Pak. Ketika mengamati fenomena agama hari ini, saya sering mendengar istilah iman itu ya. Nah, sebenarnya sih apa hubungan antara agama dan juga iman? Boleh dijelaskan Pak? Ya, memang agama dan iman itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Berdirinya agama didasari oleh iman. Bahkan agama dan iman itu menyatu. Karena itu kehidupan beragama berarti juga kehidupan beriman. Kata iman sering disebut secara bergantian dengan kata percaya. Karena itu istilah agama sering juga disebut dengan kepercayaannya. Begitu juga dengan kekristenan tidak bisa dilepaskan dari iman. Kekristenan berdiri di atas dasar apa yang diimani, apa yang dipercayai. Menjalani kehidupan Kristen mutlak harus beriman. Begitu Mbak. Iya. Iman, berarti kita harus, kalau agama itu berkaitan dengan imannya. Apa sih yang dimaksud dengan percaya atau iman itu Pak? Saya mencoba melihat istilah percaya atau iman ini dari 4 sisi ya. Yang pertama, 4 sisi berarti ya. Ya. Yang pertama, percaya atau iman sebagai pengakuan. Percaya atau beriman berarti saya mengakui keberadaan suatu realitas atau fakta objektif. Misalnya, saya percaya Tuhan. Berarti saya mengakui bahwa Tuhan itu benar-benar ada sebagai realitas atau fakta objektif yang hadir. Walau saya tidak bisa menangkapnya dengan indera saya, dengan akal budi saya, maupun dengan segala kemampuan saya. Yang kedua, percaya atau iman sebagai respon. Percaya atau iman itu berarti merespon keberadaan suatu realitas atau fakta objektif. Misalnya, saya katakan saya percaya Tuhan, berarti saya merespon kehadiran realitas Tuhan itu dalam kehidupan saya. Yang ketiga, percaya sebagai jalinan hubungan. Itu berarti saya percaya bahwa saya memiliki jalinan hubungan dengan Tuhan ketika saya berkata saya percaya kepada Tuhan. Saudara, bukankah hubungan dan percaya itu sesuatu yang berkaitan erat sekali ya? Iya, berkaitan erat. Saya tidak mungkin bisa menjalin hubungan tanpa saya percaya, begitu ya. Bahwa percaya itu awal dari sebuah hubungan ya. Percaya sekaligus juga memperkuat hubungan. Percaya menumbuhkan hubungan, dan percaya itu juga semakin mengukuhkan hubungan itu ya. Jadi sebetulnya kalau saya sudah tidak percaya lagi, sebetulnya hubungan itu sudah rusak. Itulah jadi percaya. Perlu adanya percaya ya Pak? Ya, jadi percaya itu sebagai jalinan hubungan. Kemudian yang terakhir, percaya sebagai penyerahan diri. Sangat menarik, penulis Alkitab bahasa Ibrani memakai istilah aman untuk kata percaya atau iman itu, sedangkan Alkitab bahasa Yunani memakai istilah pistis untuk kata percaya atau iman. Keduanya, baik istilah aman maupun pistis,
mempunyai arti yang sama, yaitu mempercayakan atau menyerahkan diri kepada siapa kita percaya dan menyerahkan diri. Begitu, Mbak. Ya. Tidak hanya percaya tapi mau menyerahkan diri ya, kepada orang yang kita percaya itu ya. Nah, terus percaya atau iman itu datang dari mana, Pak? Ya, dengan sangat tegas sekali Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman adalah tanggapan penerimaan kita terhadap firman Tuhan yang datang kepada kita. Nah, pertanyaannya selanjutnya, lalu bagaimana kita bisa menerima firman Tuhan? Nah, saudara, itu anugerah Tuhan ya. Anugerah Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima firman Tuhan itu ya. Kita bisa mengerti firman Tuhan itu bukankah karena Roh Kudus yang menerangkannya kepada kita. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa penerangan Roh Kudus, berapa kali pun, beribuan kali kita baca firman Tuhan dalam Alkitab itu, kita tidak akan pernah bisa mengertinya. Begitu. Jadi kita mengerti itu karena pertolongan dari Roh Kudus ya, Pak. Jadi ketika kita juga percaya iman, berarti itu anugerah juga nggak, Pak? Ya, betul. Anugerah betul, juga ya. Betul, ya. Betul sekali ya. Ya, berbicara tentang iman ya, Pak. Apa sih pengakuan iman itu, Pak? Nah, menjawab pertanyaan ini, gereja memakai beberapa istilah penting yang harus kita pahami. Yang pertama, istilah pengakuan iman atau confession of faith ya. Pengakuan iman adalah suatu pernyataan oleh umat Kristen tentang apa yang dipercayainya sebagai respon mendasar terhadap Injil Tuhan ya. Pengakuan iman itu bersifat formal, terbuka, dan ditujukan kepada umum baik di dalam maupun di luar gereja. Pengakuan iman itu sendiri mencakup tiga hal ya. Yang pertama, apa yang disebut dengan credo ya. Credo adalah pengakuan iman yang diucapkan, berisi pernyataan formal dan otoritatif mengenai pokok-pokok yang paling mendasar di dalam kepercayaan Kristen ya. Nah, credo itu selalu berupa kalimat-kalimat pendek yang mencakup keseluruhan dasar-dasar kepercayaan kita. Credo selalu dimulai dengan kalimat aku percaya dan dipakai dalam kebaktian sebagai bagian dari liturgi. Contoh credo yang paling jelas adalah pengakuan iman rasuli, kemudian pengakuan iman Nicea, dan juga pengakuan iman Konstantinopel. Kemudian yang kedua yang menjadi bagian dari pengakuan iman adalah konfesi ya. Konfesi itu merujuk kepada rumusan tertulis yang formal dan otoritatif, namun dia lebih panjang, lebih terinci dan sistematis tentang pokok-pokok iman atau ajaran gereja. Contohnya adalah konfesi GKI ya. Nanti kita akan lihat, saudara, akan kita pelajari ya lebih jauh lagi tentang konfesi GKI ini. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut dengan katekismus. Katekismus ini lebih luas dari konfesi, yaitu pernyataan iman yang lebih didaktis ya, atau lebih dapat dipelajari, lebih terinci untuk menjelaskan credo dan konfesi ya. Saudara, katekismus ini menjadi bahan pengajaran dasar bagi jemaat gereja. Contoh katekismus misalnya Katekismus Heidelberg, dan juga apa yang saudara dengar lewat podcast ini pada hari ini. Itu katekismus. Nah, saudara, hal yang penting yang harus dicamkan buat kita adalah bahwa baik credo, konfesi maupun katekismus sebagai pengakuan iman harus selaras dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Begitu, Mbak Indra ya. Berarti semuanya harus selaras ya, Pak? Ya. Tidak boleh ada yang bertentangan Ya, betul. Dari credo-credo yang sudah disebutkan tadi, dijelaskan tadi oleh Pak Hero ya. Nah, credo yang paling sering dipakai dalam liturgi hari ini adalah tentunya gereja-gereja lain juga mungkin pakai credo-credo yang lainnya, tapi
menurut pengamatan saya nih Pak, yang sering digunakan itu adalah pengakuan iman rasuli. Ya. Nah, dari mana sih asal usul pengakuan iman rasuli itu Pak? Ya, betul sekali, pengakuan iman rasuli adalah kredo yang paling sering dipakai oleh gereja khususnya dalam kebaktian kita ya, dalam kebaktian minggu dan kebaktian formal lainnya ya. Nah, saudara, pengakuan iman rasuli atau dalam bahasa Inggris disebut Apostles' Creed ya, adalah pengakuan iman para rasul, para murid Yesus yang mula-mula itu, sekaligus juga pengakuan iman gereja Kristen mula-mula. Jadi dari semua kredo yang dipakai oleh gereja, maka pengakuan iman rasulilah yang pertama kali muncul di dalam sejarah gereja. Memang di dalam Alkitab isi pengakuan rasuli ini tidak disebutkan secara sistematis sebagaimana biasa kita sebutkan. Namun 12 pengakuan iman tersebut ada tersebar di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru khususnya tentang Yesus, dalam Perjanjian Lama juga ada Yesus disebut di situ, ya. Walaupun nama Yesus tidak disebut, tetapi secara tersirat disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Ya. Nah, ketika gereja sudah mulai mapan, pengakuan iman para rasul dan gereja mula-mula ini kemudian dirumuskan melalui suatu proses kesepakatan yang menjadi 12 pengakuan iman rasuli sebagaimana yang biasa kita pakai sampai sekarang. Begitu Pak. Ya, berbicara mengenai pengakuan iman ya kita orang Kristen pasti punya iman ya Pak, percaya kepada Yesus Kristus. Nah, tapi pertanyaannya adalah setan juga percaya kepada Yesus ya, dia percaya semua isi pengakuan iman Kristen seperti itu. Kira-kira apa bedanya dengan kita yang percaya juga ya? Bedanya di mana Pak? Ya, Mbak Indra dan saudara semua, percaya itu ada 3 macam. Yang pertama itu percaya tentang atau trust for atau trust about. Misalnya, saya percaya dunia dicipta oleh Tuhan, bukan terjadi dengan sendirinya. Saya percaya Yesus adalah anak Allah, Sang Mesias penebus dosa. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Nah, saudara, semua itu adalah percaya tentang yang dipercaya juga oleh setan. Bukankah setan percaya kalau dunia itu diciptakan oleh Tuhan? Bukankah setan juga percaya kalau Yesus itu adalah anak Allah? Bukankah setan juga percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Tetapi semuanya itu adalah percaya tentang. Yang kedua, percaya kepada atau trust to. Misalnya, saya berkata, saya percaya kepada janji Allah. Saya percaya akan ucapan Yesus bahwa ia akan datang kembali dalam dunia ini. Saya percaya Roh Kudus menolong saya, kepada Roh Kudus menolong saya mendengarkan firman Tuhan atau memahami firman Tuhan dengan baik. Saudara, semua itu adalah percaya kepada yang juga dipercayai oleh setan. Saudara, bukankah setan juga percaya pada janji Allah? Itu sebabnya mengapa dia menghalangi kita untuk percaya kepada janji Allah, karena dia percaya bahwa janji Allah itu benar-benar real dan Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa ucapan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan. Bukankah iblis juga percaya itu? Ya. Sehingga dia berusaha menghalangi kita untuk mempercayai ucapan Yesus bahwa ia akan datang kembali dalam dunia. Saudara, sekali lagi itu adalah percaya kepada yang juga dipercayai oleh setan. Kemudian yang ketiga, saudara, percaya dalam arti mempercayakan hidup dalam genggaman dan pimpinan Tuhan. Percaya dalam arti ini itu berarti kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, saudara, tipe inilah yang tidak ada pada setan. Setan tentu tidak mau dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia tentu
dia tentu juga tidak mau mempercayakan hidup dalam genggaman dan pimpinan Tuhan, tidak mau, karena dia ingin berjalan sendiri ya. Itulah saudara bedanya percaya kita dengan percaya setan. Tentu saudara kita juga harus percaya tentang ya. Kita harus percaya dalam pengertian trust for, percaya tentang. Kita juga harus memiliki percaya kepada. Tetapi itu tidak cukup. Ya. Kita juga harus percaya di dalam, trust in itu tadi. Ya, begitu Mbak Indra. Berarti saya lihat dari penjelasan Pak Hero tadi ya, berarti bedanya di mana percaya kita dengan setan ya. Berarti setan tidak mau taat kepada apa yang Tuhan mau, tapi kalau kita harus taat kepada siapa yang kita percaya itu. Berarti bedanya di situ ya Pak. Kita mau taat, tapi setan tidak ya. Lebih jelasnya lagi, dia tidak mau percaya di dalam Tuhan. Tidak percaya di dalam Tuhan. Ya, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Jadi kita harus seperti itu ya. Nah, apa sih Pak fungsi pengakuan iman atau seberapa penting bagi gereja dan kekristenan saya atau kita semua hari ini ya? Saudara, pengakuan iman itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsi penegasan atau klarifikasi. Nah, di sini pengakuan iman menegaskan identitas dan posisi resmi ajaran gereja yang kita anut di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua adalah fungsi pembedaan atau diferensiasi. Di sini pengakuan iman menyatakan bahwa apa yang dipercaya oleh gereja sebagaimana yang kita anut berbeda dengan apa yang diakui oleh agama lain atau kepercayaan lain. Jadi kita berbeda, saudara. Kita jelas berbeda dengan umat daripada agama lain, karena apa yang kita percayai berbeda dengan apa yang mereka percayai. Lalu yang ketiga, saudara, pengakuan iman itu mempunyai fungsi pemersatu. Di sini pengakuan iman mempersatukan semua umat Allah dari segala zaman dan dari segala tempat. Itu sebabnya mengapa ketika kita mengucapkan pengakuan iman dalam kebaktian, penatua yang berdiri di depan yang mengajak kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman, itu dia berkata bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat ya. Itu artinya apa? Pengakuan iman itu mempunyai fungsi pemersatu ya. Demikian Mbak Indra. Pemersatu ya. Nah, percaya atau iman itu kan soal hati ya Pak. Nah, apakah tidak cukup percaya hanya di hati tanpa perlu diungkapkan nih sebagai pengakuan terbuka di hadapan umum? Betul sekali bahwa iman atau percaya itu adalah soal hati. Tetapi iman atau percaya juga itu harus diproklamasikan, harus diumumkan, harus disampaikan keluar kepada umum. Misalnya, saudara, saya mempunyai istri saya yang bernama Andi Isa. Apakah cukup pengakuan saya terhadap si Andi sebagai istri saya hanya di dalam hati? Tentu saja tidak, saudara. Karena kalau cuma dalam hati, saya tidak menjamin dia tidak akan direbut oleh orang lain, begitu ya. Nah, pengakuan saya bahwa si Andi adalah istri saya harus saya nyatakan keluar kepada umum. Dengan pengakuan itu saya mengatakan dia adalah milik saya yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Jadi sekali lagi, iman memang soal hati, tetapi iman atau percaya juga harus diproklamasikan, harus diumumkan, harus disampaikan keluar kepada umum. Nah, Rasul Paulus sendiri pernah berkata dalam Roma pasal 10 ayat 9, dia berkata demikian, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kalimat ini diperluas, maka kita bisa berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan memberikan hidup kekal dan percaya dalam hatimu, maka hidup kekal itu menjadi milikmu dan kamu akan diselamatkan. Begitu juga seterusnya. Begitu Mbak Indra. Berarti perlu pengakuan di umum ya Pak? Ya, harus. Tentang ya. Iman kita. Harus ya. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, itulah yang kita pelajari ya tentang istilah-istilah
hari ini ya pengakuan iman rasuli, terus tentang iman dan tentang katekismus dan konfesi ya Pak. Nah, satu lagi Pak Indra, satu lagi. Mengapa pengakuan iman itu harus disampaikan terbuka terhadap umum? Itu ada kaitannya dengan penginjilan ya. Dengan memberitakan Injil. Yeah. Memberitakan Injil berarti juga bentuk dari pengakuan iman kita yang terbuka kepada umum. Maka mau tidak mau setiap orang Kristen, pengikut Yesus yang beriman kepada Kristus harus memberitakan Injil sebagai bentuk pengakuan imannya ya. Berarti itu adalah bukti ya Pak, Ya. dari kalau kita percaya Pak, percaya kepada Yesus, berarti kita harus membuktikan ya kepada dunia ya, bahwa kita percaya kepada Yesus dan juga bersaksi ya, berkaitan dengan penginjilan tadi ya Pak. Jadi mereka juga tahu bahwa oh, yang saya percaya itu adalah Tuhan yang benar, juru selamat saya. Berarti seperti itu ya Pak. Nah, berarti penting sekali Bapak Ibu kita harus mengakui iman kita di depan umum, bila perlu ke seluruh dunia ya Pak ya. Ya, begitulah materi kita hari ini ya Pak. Materi kita sampai di sini, kita sudah belajar banyak hal. Saya juga sendiri terberkati ya Pak, saya belajar banyak. Saya yakin Bapak Ibu di rumah juga pasti belajar banyak hari ini. Nah, menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi mengenai iman ya Pak. Berarti iman itu kita tidak hanya sekedar bilang percaya, oh saya percaya kepada Yesus, Dia adalah yang menciptakan saya, terus juga berkuasa atas saya. Tapi bagaimana kita juga mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia ya. Jadi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, maka kita juga percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu berada di dalam kontrolnya Tuhan. Dan satu lagi, kalau kita percaya maka kita mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi kita harus mengikuti nih jalannya Tuhan ya Pak. Apapun maunya Dia kita harus mengikuti. Jadi tidak hanya sekedar percaya, tapi bagaimana kita mau dipimpin oleh Tuhan. Ya. Itulah iman Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, begitu ya Pak Hero ya. Terima kasih untuk materinya hari ini. Semoga menjadi berkat bagi banyak orang yang menonton podcast ini ya, bukan hanya untuk jemaat di GKI saja ya. Kita berharapnya seperti itu ya. Nah, sebelum menutup podcast kita hari ini Pak, ada satu pertanyaan nih buat Bapak Ibu dan teman-teman yang akan mengikuti Zoom katekisasi ya Pak. Nah, ini pertanyaan dijawab dari sekarang, tapi nanti diberitahukan kepada kita ya pada saat Zoom nanti. Jadi disiapkan jawabannya dari sekarang. Pertanyaannya sebenarnya tidak susah ya. Ini juga menjadi pertanyaan bagi setiap kita hari ini. Sebenarnya apa pentingnya iman dalam kehidupan kita? Begitu ya Pak pertanyaan. Jadi direnungkan dulu, kemudian dicatat jawabannya, dan kita akan diskusikan bersama ya Pak pada saat Zoom nanti ya. Saya ulangi ya, bila perlu nanti ditulis nanti di sini ya. Sebenarnya apa pentingnya iman dalam kehidupan kita? Ya, begitu ya. Pertanyaan bagus sekali ya. Ya, pertanyaan yang membuat kita harus merenungkan ini Pak ya. Terima kasih Pak untuk materinya. Sama-sama, hari ini sangat memberkati sekali. Ya, kita akan menutup pertemuan kita hari ini, dan kita juga masih ada pertemuan kok minggu-minggu selanjutnya ya. Ya, kita menutupnya dengan doa ya Pak. Saya minta tolong Pak Hero yang berdoa untuk kita semua supaya kita lebih percaya lagi sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami boleh belajar tentang iman, pengakuan iman, konfesi, katekismus, dan pengakuan iman rasuli. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah ajarkan buat kami. Biarlah apa yang Tuhan ajarkan ini boleh benar-benar kami hayati dan hidup dalam hidup kami, menjadi bagian yang kekal dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong kami supaya kami tetap menjaga iman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur jikalau iman itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tanpa anugerah Tuhan, tidak mungkin kami beriman kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah Tuhan tolong pelihara iman itu untuk tetap ada dalam hati kami, bertumbuh dan berkembang, serta harum mewangi di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Yang bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus yang kami imani. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Sama Tuhan berkati. Sampai di sini pertemuan kita Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat beraktivitas kembali. Shalom saudara semua.